Ya kita kerja pasti kan salah satunya ya cari uang. Betul. Tapi mungkin jalurnya aja yang beda-beda. Siap. Gak bisa di PNS kalau menurut gua. Kalau pikiran gue juga gitu bang, kayaknya kalau kita mau kaya itu kita jangan masuk PNS. Iya. Salah masuk, kalau buka bisnis, kalau mau jadi kaya ya jadi usaha. PNS. Kayak, ayo pak, sambil nunggu Pak Dimas. Lanjut aja. Lanjut. Ada berita nih, gaji dan tunjangan PNS yang direncanakan akan naik pada tahun 2025. Apakah bapak-bapak ini berminat nih jadi anggota PNS? Waduh. Dengan tunjangan-tunjangan dan kenaikan-kenaikannya yang terbaru? Lu bang yang belum paham dah. Nah ya, gua dari dulu gak pengen jadi PNS. Kenapa bang yang lu bikin gak pengen apa? Ya menurut gua kalau gua pengen kaya, Bukan. ini opini gua loh ya. Jangan di kenapa katain lo. Iya, kalau lu mau kaya, ya lu nggak bisa jadi PNS. Iya sih. Jangan Sama. jadi PNS. Karena PNS itu menurut gue itu sebuah pengabdian, Betul. bukan untuk ajang cari uang. Ya kita kerja pasti kan salah satunya ya cari uang. Betul. Tapi mungkin jalurnya aja yang beda-beda. Siap. Nggak bisa di PNS kalau menurut gua. Kalau pikiran gue juga gitu bang, kayaknya kalau kita mau kaya itu kita jangan masuk PNS. Iya. Salah masuk, kalau buka bisnis, kalau mau jadi kaya Ya, bukan jadi usaha. PNS. Karena ya bukannya bilang gaji PNS kecil bagaimana, Enggak. tapi ya secara kalau emang kita jadi PNS kita kan terikat nih, Betul. terikat sama waktu, kita harus kerja segala macam. Tapi ketika menjadi wirausaha kita bisa mengatur waktu sendiri gitu loh sebenarnya. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih kalau kita juga rajin gitu kan. Dibanding kalau PNS juga rajin, digaji ya udah kayak kita kerja swasta aja sama sebenarnya sih. Itu jadi memang ya benar kata Bang Mamet, kalau mau kaya jalurnya bukan dari situ. Ya sama pikiran gue sama Bang Mamet juga sama sebenarnya sih. Bahkan kata sekelompok orang ini jadi PNS itu enak. Ada Dengan dia di usia yang lansia itu mendapat tunjangan, tetap mendapat gaji, terus dari untuk keluarganya terjamin gitu pak. emang sih Bang, bener gue juga di keluarga gue ada yang suara-suara begitu ya. Jadi mereka tuh mengejarnya cuman udah jadi PNS aja, nanti udah tua enak nyantai. Ya awalnya sih gue berpikiran apa iya, tapi setelah makin kesini gue berpikiran kayaknya kayak gitu juga bisa jadi PNS kali. Lo bisa wirausaha, ngembangin bisnis itu jalan sendiri juga itu bisa jadi sama aja kan? Ya enggak sih? Oke. Bener nggak sih maksudnya kan? Malah nih kalau gua nih jadi pejabat publik, gua bakal bikin kebijakan Apa tuh? untuk orang-orang yang jadi PNS level manajemen ke bawah, mid low, itu gue nggak bakal angkat jadi PNS. Kenapa bang? Gue pengen jadiin mereka kontrak aja, jadi perbaruan terus 5 tahun. Oh, supaya apa? ya. Ya gue nggak nanggung, gue sebagai negara tidak menanggung rakyatnya yang memang ya kalau PNS suka nggak suka ya jadi tanggungan Negara, jadi beban negara itu. pensiun itu kita harus nanggung. Ya walaupun ya itu balik lagi itu hasil dari pengabdiannya, tapi menurut sisi gue ngelihat yang lain kayaknya kalau untuk yang middle low kayaknya nggak harus dapat tunjangan bertahun-tahun juga. Betul. Dan gue sih ini sih pikiran gue juga ya, masih jadi pejabat juga ya. Maksudnya bukan berarti gimana. Maksudnya juga ada juga kayak KPI-nya yang jelas gitu bang. Ya. Karena PNS tau gue, aduh agak gimana gitu, bukan mengendakan gimana ya. Cuma kalau ngeliat kayak jangan ada deh, gue punya saudara gue juga jadi PNS kebetulan. Ya gitu dah, betul sendiri kadang siang udah di rumah, Ya. nggak kerja lagi, bahkan siang, pulang siang. Maksud gue, lalu emang kagak ada KPI apa gimana? Dia bilang, yang penting mah absen. Lah kata gue lah enak bener lu gawe kan, gitu kalau kata gue ngomongnya kan. Ya cuma sih jangan di gini, gue cuma ngomong sama saudara gue doang gitu ya guys ya. Cuma maksud gue kalau kita ada KPI yang jelas dari pemerintah, misalnya dia ngeset KPI entah itu apa, ya kalau meskipun yang nggak sampai KPI kapan di bawah KPI kan bisa dievaluasi. Ya dong, harusnya gitu dong. Jadi persaingan itu sehat gitu loh. Jangan kayak sekarang kayaknya nggak ada persaingan aja. Lu cuma suka nggak suka, ya ntar bikin konspirasi lu dipindahin gitu kan sekarang konsepnya. Ya balik lagi intinya PNS itu menurut gua sebuah pengabdian. Betul sih. Ya. Emang sih itu sih. PNS Pak. sih paling. Pak tahu dong pesisir Tangerang Oh, yang yang- lagi rame ini apa sekarang. tuh? Apa Dekat tuh? sini di pik yang Di Pik Oh. Dua. Ah. Infonya ini ada sekitar pagar laut yang membentang sepanjang 30 km. Wow. Bahkan dari beberapa petani nelayan ini tidak tahu menau soal pembangunan pagar laut ini. Bahkan mereka tuh mengeluh dengan adanya ini karena
mereka mencari ikan untuk usaha mereka ini harus memutar jauh. Pasti jauh gitu, Iya. 30 kilo aja. Gimana tuh Pak pendapatnya? Gini deh. Coba. Kalau aku ya pagar dipasang 30 km. Itu 30 km panjang. Panjang banget coy, buset. Dan itu Otomatis kan yang namanya pagar itu kan dia kan pagarnya dari apa? Kayu ya? kayu-kayu Kayu-kayu. didiriin gitu Iya, ya. ada yang kayu, ada yang bambu ini. Kayu 30 km. Ngangkatnya kan pasti pakai truk ya buat pasang. Terus minimal Pasti kan ada yang namanya mobilisasi truk ke sana. Betul. Jadi agak bingung sih kalau nggak tahu siapa yang punya ya. Karena ada yang bilang ya, gue nggak tahu yang kalau nggak salah sih ya, gue dengar sih berita SG itu bilangnya nelayan, ada orang nelayan yang pasang pagar. Kalau menurut gue sih nggak maksud aja sih. Nelayan yang punya peralatan kayak gitu nelayan macam apa? Kecuali dia emang kapal ya, beda lagi kalau kapal. Cuma kalau dia nelayan, ya kapal juga kapal ikan, coy, nggak gede lewat bawa bambu 30 km, coba lu bayangin sekilo aja nih gede segini. Bambunya berapa itu? Anjir, nggak make sense aja. Ya intinya kasihan sih dampak ke nelayan sih, itu kemana-mana yang harusnya mungkin butuh bensin ya 5 liter ya dia dengan muter harus Double. 2 kali lipatnya mungkin 30 kilo muternya karena kan kapal itu jalannya nggak kayak mobil Betul, dia harus miring Dia harus miring. buat nyampe ke pesisir Ya kayak mobil. Butuh bensinnya pun juga berbeda kalau pasti Betul. bensinnya pasti. sangat disayangkan aja sih. Bahkan sampai sekarang ini belum dibongkar loh Pak, karena belum adanya pengecekan. Tapi udah disegel kan? Sudah disegel, tapi belum bisa dibongkar kembali karena mereka ini belum ngecek jalur tersebut. Tapi juga repot juga sih bongkar itu. Ya, Info viralnya memang dari pihak pengembang PIP 2 AS. Ya kalau menurut saya sih gitu, cuman ya kita belum bisa memastikan lah ya. Terlepas iya atau enggaknya kita belum bisa memastikan karena belum ada fakta terbaru juga. Nah, oke. Jadi ya kita tunggu aja guys berita itu, kita Tunggu tunggu aja bola liar berita atau update-nya. apa. Oke. Lanjut Mak, itu agak bahaya Mak, tolong Mak. Lanjut Mak. Anggaran makan bergizi gratis ini naik lagi Pak, Jadi berapa? sangat jauh. Jadi Bahkan penerimanya bertambah. Yang bisa dengan anggaran 71 triliun Itu 70 triliun. menyasar dengan kurang lebih sekitar 17 juta siswa sekolahan di tahun 2025 ini. Itu selama setahun ya? Apa gimana sih? Jebakan itu gua nggak. Belum tahu sih kalau Belum gua tahu, belum katanya sih pelajarin sih. maksudnya program terus berjalan, gak dalam 1 tahun ini. Berarti secara terus menerus kan? Ya. Dengan budget gitu mungkin Bang. Oke. Tapi Iya. ya. Tapi dari beberapa pihak daerah yang ramai di Twitter atau Instagram itu makanannya yang ada yang bilang kurang layak, ada yang bilang ya masih oke lah layak. Tapi yang harus dipertanyakan gini, prosedurnya seperti apa Mak? Tahu nggak kayak misalnya nih, apakah pusat cuma nurunin duit ke daerah yang menyediakan makanan atau emang makanan dari pusat gitu kan? Infonya makanan dari pusat langsung. Berarti dikirim? Iya, dari punya vendor deh, di setiap area itunya punya kayak vendor makanan Nggak mungkin kan dari Jakarta kirim ke Sukabumi. Enggak, vendor di Ya, Sukabumi jadi, berarti. Berarti ada di sub vendor per daerah. Vendor Ada, sub ada. areanya Pasti ada. lah. Cuman maksud gua apakah benar pusat yang handle itu vendor sub area? Pasti kan ada perwakilan area. Nggak mungkin pusat ini handle semuanya ngurusin vendor atau ngurusin area area maksud gua. Pasti dia seenggaknya akan delegasi tugas juga. Balik lagi sih, yang penting kalau untuk program ini ya kita dukung Ya. karena memang programnya sebuah terobosan yang baru. Betul. Dari presiden kita yang baru Betul. dan intinya tuh kalau ada program seperti ini bicara dari atas ke bawah. Yang bawah kadang mungkin secara eksekusinya kurang baik Yap. dan ya ini tidak harus menghilangkan peran dari pemerintah pusat untuk tetap bantu mengontrol. Pasti tetap bantu dikontrol sih, cuma memang kembali lagi bicara lapangan kan Susah juga sih monitornya capek banget, apalagi ini kan setiap hari butuh sumber Emang daya lebih, manusia SDM-nya lebih banyak banyak gitu. jadi untuk secara anggaran ya pastilah Pasti akan berkah. Nah, kita berdoa aja deh supaya emang target ini program ini tepat sasaran aja. tepat sasaran. Siswa ini dapat makan siang yang layak juga. Semoga jadi sehingga kita nggak stunting lagi ya guys ya. Iya. Karena stunting ini ya jadi masalah kita juga sih. Banyak anak-anak yang masih stunting di Indonesia. Lanjut Pak. Apalagi Mayo? Ada nih Pak mobil
RI dengan plat 36 Oh. yang dikawal dengan Iya, polisi. Polisi ini menunjuk-nunjuk supir taksi yang mungkin menghalangi jalan mereka. Oke. Infonya ini mobil ini tuh yang akan ditumpangi oleh artis kita Raffi Ahmad. Udah lihat Untuk videonya? utusan khusus Udah presiden. lihat. Itu Ya gimana ya maksudnya? infonya sih Coba itu gimana? nggak ada Raffi Ahmad nih mau di. Nggak ada. Karena itu mau jemput aja. Mau jemput. Ya. Cuman itu kan kalau gue lihat dari situasi dan kondisinya, depan itu ada truk ya. Ada Benerin jalan yang kalau nggak salah dia ya. ngambat ya. Dia ngambat sih tengah ada jalan banyak sih. peralihan jalur, peralihan jalur yang bikin Betul. itu taksi itu Mau masuk tuh. nggak bisa maju. Dan kebetulan dia pas dia masuk patwalnya juga, Betul. patwal juga ya. Kalau menurut gue sih ya, karena kita orang di jalan sering di jalan ya. Iya. Ya gue nggak tahu sih ya prosedurnya gimana ya, mobil-mobil RI yang berpatwal itu apakah emang mungkin udah ngirimin kode sirine patwal ya. Supir taksi juga nggak nangkep gimana, gue sih nggak paham kondisinya, cuman ya agak bingung juga sih gue, karena gue nggak paham konteksnya bang, lu paham nggak bang konteksnya bang? Patwal itu apakah harus ada radiusnya, apa gimana? Sebetulnya kalau bicara patwal ya kita contoh aja sih presidennya. Presiden aja kalau lewat kan hening dan Beda bang, ya pasti pengawasannya. dari segi pengawalan tuh pasti Jauh udah banget. jauh kan dibanding menteri-menteri yang lewat. Iya. Tapi kalau bisa ya tetap dengan cara yang sopan santun aja. Betul. Intinya. Ya Karena biar gimana pun ya pengguna di jalan, apalagi kita nggak tahu nih kondisi pengguna jalan, entah ada kecapean lah, macam-macam lah ya. kondisi orang kan beda-beda. Macam-macam setiap bener itu kandung hari. banget, kandung banget. Khawatir ya mungkin patwal lagi lewat, ya ada warga yang lagi sebel atau kesel lagi dalam Kepancing. keadaan yang nggak bagus, ya mungkin kesel juga, bisa jadi keributan di jalan yang berlebihan Iya. lah. Jadi ya semoga patwal ini juga difungsikan dengan benar gitu loh, Betul. mengawal orang pejabat yang memang Membutuhkan. ya memang konteksnya dia pengen ke tempat kerja gitu loh, ke lokasi meeting atau apapun. Jangan sampai ya patwal digunakan untuk kebutuhan ya buat ngawal orang pacaran kayak yang viral di puncak. Gila, pacaran kawal ke puncak. Tapi kan emang Patwal. kalau patwal gitu kan tinggal bayar doang, maksud gua. Infonya yang puncak ini karena ada yang sakit jadi dia buru-buru. Apanya sakit? Tapi di Anggota keluarganya. Jadi waktu dia klarifikasi itu Pak, dia bilang karena mobilnya ini akan dipakai buru-buru oleh anggota keluarganya yang sakit. Oke. Ya kita nggak tahu lah ya mana. baik lagi sih itu kebenaran Kebenaran versi di masing-masing. Ya, cuman masalahnya patwal ini bang, kalau gue perhatiin kadang-kadang bukan plat merah, plat pejabat itu ada aja. Tapi Ya. kan tinggal nyewa aja kita. Nah itu makanya balik lagi, semoga fungsi patwal ini Berarti harus dibenahi. dikembalikan ke Ya. fungsinya yang sebenarnya Dibenahi untuk lagi, ya ya, kebutuhan orang yang memang memerlukannya. Oke, berarti kita lanjut aja mak. Ada kan berita lain yang bisa kita bahas nih? Ada banyak nih Udah Pak. udah 27 menit aja nih nggak berasa tiba-tiba. Wah, cuy. cepet Udah juga, setengah jam juga ini. Dengan cuaca yang saat ini nggak pasti nih, kadang hujan, kadang panas, bahkan bisa hujan seharian ini menyebabkan banjir di daerah Marta Dinata dengan banjirop ketinggian 25 cm. Marta Dinata itu Jakarta Timur bukan? Jakarta Utara bukan sih, Pak Timur sih Pak. Jakarta Utara, Jakarta Utara. Tanjung Priuk, di daerah JIS depannya. Banjir kan berarti yang laut tuh. Iya lah, Iya. pasti. Katanya sih satu buah pompa yang ada di lokasi itu disediakan satu buah pompa untuk menyedot air menggenang itu agar lebih surut. Tapi kan karena dengan cuaca yang begini kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah. Gitu. Gimana tuh Pak tanggapannya? Kalau bicara banjirop udah pasti bicara bencana alam sih. Betul. Musibah lah yang memang disebabkan dari ya memang alamnya yang nggak bisa diprediksi kan. Tapi balik lagi ya mungkin ada langkah-langkah yang Preventif lah, pencegahan dari pemerintah lah, mungkin pompanya ditambahin atau dibangun tanggul yang Kalau sempat nambah- jadi wacana deh di Pulau. Nambah pompa mah bukan pencegahan bang, Apa dong? mengatasi masalah itu namanya udah jadi masalah sih. Ya maksudnya langkah perspektif lain yang memang pemerintah udah pikirin lah. Pasti punya tim-tim pengendali air lah. Yang nggak fatal kan ya, lu menjadi air. Ini pengendali air lah, pastilah. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri ya dengan tingginya air laut dibanding daratan Jakarta itu memberikan potensi yang lebih sering pasti banjir seperti Pasti, ini. itu pasti. Yang datarannya rata aja banjir sering, apalagi yang dataran lebih rendah maksud gue gitu Ya. kan.
Berarti emang ya tanggul laut sih sebenarnya banyak yang bilang perlu, banyak yang bilang buang duit, tapi menurut gua sih yang bilang buang duit karena bukan warga situ kali ya. Ya karena kalau di Belanda pun Pakai tanggul. pakai Great Wall. Iya, pakai Great Wall. Karena itu kan dia negara ada di bawah laut. Di atas laut. Atlantis bang, di bawah laut mah anjay. Iya, maksudnya ini air. Daratannya di bawah laut. Bawah. Oh, gua kira dalam Maksudnya air lebih tinggi daripada negaranya. Oh, Makanya iya. dia bikin tanggul. nggak di bawah laut dong. Ya, kata lu tadi di bawah laut tuh kayak Atlantis Maksudnya anjay. negara laut di Lebih rendah dari Lebih laut. rendah dari Nah. laut. Nggak di bawah laut sih. Atlantis dong. Atlantis kan dia bilang nggak di bawah laut kan kayak SpongeBob coy. Macam gitu coy kalau di bawah laut coy. Ya kembali lagi ya, kita udah berduka cita sama saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga cepat surut banjirnya, semoga nggak ada yang kehilangan apapun ya, sehat-sehat semua. Lanjut Pak. Ada 2 berita viral. Ini Apa nih? terhangat-hangat. Apa tuh? Kita apa kayak apa maksudnya? Bahkan mungkin penutup kita untuk berita hari ini. Oke, coba kita gaskan aja nih. Loli anak Nikita Mirzani. Pak. Astaga. Kenapa, Mak? Lu kasih berita bener-bener saya. Dari mana ke mana tuh juga gosip, Mak. Astaga. Lanjut, Ini Mak. berita terhangat, Pak. Ya, apa, Yang Pak? Ya. Sebenarnya Loli ini infonya ini sudah dijadikan tersangka. Tersangka apa dulu nih? Mungkin Gua kagak tahu kasusnya, Mak. Lu apa? Coba kasih tau kita lah, Mak. Sama nih, gue nggak nonton gini-ginian sama. Lu doang nonton, Mak. Lu harus kasih tau Nonton kita. TV aja udah enggak, apalagi gosip-gosip Lu harus begini kasih nggak tau pernah nih. kita, kalau tersangkanya saya belum pasti nih Pak karena apa Iya. ya. Tapi kan dia karena mungkin masih anak di bawah umur 16 tahun sampai 17 tahun. Jadi ditempatkan di rumah aman oleh mamanya itu Nikita Mirzani dan kabur ceritanya. Jadi dia melarikan diri dari rumah itu. Iya, rumah aman. Ah. Jadi diselamatkan karena sempat konflik kan antara Iya. ibu dan anak ini mengenai satu cowok Iya, yang dulu. kita sebut saja Fadil Bajide. Iya, oke. Ini maksud gua, dia kenapa? Dia kenapa? Ada tanggapan dari Loli yang menyatakan bukan anak saja yang bisa durhaka kepada orang tua, tetapi sebenarnya itu orang tua ini yang lebih durhaka kepada anak, apalagi seorang ibu. Konteksnya apa dulu? Maksudnya kenapa si Loli itu bisa bilang dia itu durhaka? Emang ibunya ini ngapain? Mungkin karena Nikita Mirzani orang yang kelihatan tegas gitu kan. Jadi namanya orang tua kan pengen pendidikan anaknya yang terbaik gitu kan. Jadi sekolahan di luar negeri kabur untuk menemui si cowok ini. Ya problematika aja sih anak kalau Problematik terus gitu kan. Bahkan dia dibilang mau suruh jualan produknya Nikita Mirzani. Tapi kan nggak selamanya dia disuruh live barengan. Biasanya kan ada komisi-komisi yang dia dapat juga kan. itu udah live dapat komisi itu. Iya, dia dapat komisi tapi dia mengatakan ya saya dimanfaatkan oleh ibu saya sendiri gitu, untuk menjual produk-produk. Saya disuruh live, saya disuruh jualan, dia kasar terhadap saya, kata dia gitu. Jadi bukan anak saja yang bisa durhaka kepada orang tua, tetapi orang tua yang lebih durhaka kepada anak. Tapi sampai sekarang masih bergantung sama orang tua nggak tuh si Loli? Udah kabur. Nggak, maksudnya dia dari makan penghasilan. Oh, infonya sih dia punya utang ke beberapa temannya hampir ratusan juta. Berarti masih butuh orang tua kan? Iya, tetapi secara tidak langsung Nikita Mirzani yang membayarkan itu. Ya itu Gue udah. nggak pernah denger sih orang tua durhaka sama anak. Kata durhaka itu menurut gue cuma dari anak ke orang tua. Tapi mungkin kalau anaknya merasa nggak nyaman sama orang tuanya ya beda lagi lah kata-katanya. Kurang tepat sih. Kurang tepat aja. Ya kalau gue lihat dari story-nya ya bukan gue menghakimi nih ya, tapi kalau dari story-nya namanya kita sebagai orang yang mungkin lahir di zaman 90-an, Ya. 80-an. Ya namanya orang tua pasti minta bantuan sama anak ya. Setelah gue juga gimana pun caranya kita tuh bantu orang tua, entah itu ya kan maksud gue dia juga gak ada ekspektasi parah-parah, cuman suruh mungkin nge-live mungkin menurut dia capek. Cuma kan kalau orang zaman dulu coba suruh bantuin sawah, suruh pemuli ya bukan banding-bandingnya sih, cuman kan kita lihat aja guys, secara orang tua itu mendidik itu kan ada manfaatnya lah istilahnya. Entah itu dia ngasih ilmu buat nanti dia berjualan apa memang mau dikasih bisnis itu ke dia kan kita nggak tahu gitu kan. Ya kalau dari gua sih mak bukan menghakimi ya, cuman menurut gua tetap di sini anaknya sih kurang tepat sikapnya sih. Harusnya dia juga bisa lebih menjaga egonya, lebih menjaga egonya, diskusi lah orang tua baik-baik. Kalau emang dia nggak suka dia ngomong. Ya kalau emang ibunya mungkin kasar atau tegas, tetap
jalan terbaiknya cuma ngomong baik-baik aja, nggak ada cara lain. Itu bukan bikin masalah saya, tapi menambah banyak masalah kalau dia kabur gitu habis tersangka kan. Kalau gua no komen sih. Oke. Gua kurang suka gosip. Iya, lama nih kampret kita harus. Jadi apalagi itu kan urusan orang lain Betul. ya. Gua males banget sih komenin. Jadi biarlah ya, semoga aja ada solusi terbaik buat mereka lah. Ya. Oke, berarti kita udah 35 menit guys di sini. Gak berasa banget. Udah lewat malah ya. Kita 30 menit. Oke, hari ini kita cukupkan dulu aja. Oke. Berita-berita update-nya kita lanjut mungkin nanti ya. Di 2 next hari kemudian atau lusa ya. review Ntar kita. Next review. kita akan review lagi guys. Ya. Apa yang terjadi Berita lagi berita belakangan, terhangat. guys. Ya. Kita akan review terus. Yang lagi panas-panasnya. Oke, jangan lupa subscribe guys. Subscribe. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube 3B Bapak-bapak berbahaya. Yuk, oke. See you. Bye-bye. Bye-bye semua. See you, bye-bye. Terima kasih.